Oke, kita akan mulai. Jadi, kita akan mulai pertemuan kita, yaitu saya dari saya dengan Dr. Anton Wardaya. Saya adalah founder dari Wardaya College, yaitu kita punya 3 slogan, yaitu Education Center for Concept and Olympiad, a gateway to the top university and scholarship in the world, and bridging academic and industry. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau tahu info terbaru tentang Wardaya College, Bapak Ibu bisa follow kita punya Instagram, yaitu @wardaya_college, atau Bapak Ibu bisa follow juga tentang Anton Wardaya. Nah, oke, jadi nanti di akhir sesi ini ada 3 alumni kami yang akan membawakan testimoni tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa, dan ini berasal dari 3 negara. Ya, oke. Nah, ini adalah testimoni yang akan dibawakan oleh 3 alumni kami, berasal dari tiga orang ini dari nanti. Jadi Bapak Ibu ini live ya, jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung via chat juga, seperti itu. Ya, oke. Banyak orang bertanya kepada saya bagaimana cara menembus universitas unggulan, dan meraih beasiswanya. Ya, jadi ya mungkin yang hadir di sini tentu pengen dong, anak saya pengen nih, atau saya sebagai anaknya itu saya pengen dapetin beasiswa aja. Gimana cara saya memperoleh beasiswa kuliah? Apalagi bisa masuk ke universitas yang terbaik dunia, lalu saya bisa dapetin beasiswanya. Ya, ternyata beasiswa itu banyak sekali ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berterbaran di dunia ini. Nah, ini tentang saya sendiri. Saya punya banyak aktivitas. Saya sendiri adalah founder dari Wardaya College, dan saya memang sering mengantarkan anak-anak Indonesia untuk berkompetisi di Olimpiade internasional. Jadi saya sendiri juga merupakan dosen, dan selain itu saya juga adalah seorang pengusaha, ya. Jadi saya seorang akademisi juga. Selain itu saya juga seorang profesional, ya. Nah, ini adalah trip saya waktu saya pergi ke England, yaitu saya pergi ke Oxford sama Cambridge University, dan ini bertemu dengan murid-murid saya di sana juga yang sudah kuliah di sana, ya. Jadi di sini, nah ini kononnya nih adalah pohon apelnya Sir Newton, Isaac Newton, tapi ini cucunya lah, cicitnya ya bahkan ya. Oke. Nah, ini trip saya juga, saya lanjutkan ke London, dan akhirnya saya pergi ke Amerika juga. Saya berkesempatan, saya pernah ke Amerika, dan ini saya mengunjungi banyak sekali universitas seperti MIT, Harvard, Berkeley, Stanford, dan lain-lain. Dan ini saya kunjungi juga yaitu ke Google Office, yaitu murid saya juga ada yang kerja di sana, jadi murid saya ini mengajak saya untuk mengelilingi kampus tour Google, ya. Jadi kalau saya lihat sebenarnya inovasi itu pertama kali kebanyakan itu berasal dari Amerika, ya. Nah, kalau kita lihat lagi, sebenarnya titik terpenting dalam kehidupan ini, kita dari SD, terus lalu lanjut ke SMP, lalu lanjut ke SMA. Habis itu, di sini ada nggak yang cuma mau berhenti sampai SMA aja? Saya pikir zaman sekarang itu bukan cuma sampai SMA aja ya. Sekarang orang kalau bisa S1, S2, bahkan S3, kayak gitu ya. Bukan cuma berhenti sampai SMA sudah selesai bekerja. Tidak. Karena zaman sekarang ini orang sudah tahu, dapat informasi, sehingga mereka minimal saya mesti S1. Bahkan kalau bisa S2, S3. Nah, baru saya masuk ke dunia kerja. Nah, menurut saya titik terpenting dalam kehidupan ini adalah waktu kita menginjak SMA menuju universitas. Ya, jadi kalau misalnya kita berprestasi di SMA kita memperoleh nilai yang terbaik gitu ya di SMA, kita menuju universitas yang baik juga. Nah, sesudah menuju universitas yang baik, kita berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik juga.
Ya, ini yang saya bilang titik terpenting itu adalah di SMA menuju universitas. Bahkan waktu di dunia kerja, ada yang waktu ngelamar itu ditanya, SD kamu di mana? SMP kamu di mana? Tidak ada. Minimal itu SMA yang ditanya. Universitas. Berasal dari universitas mana lulusannya. Ya. Nah, akhirnya kita lihat ada 10 top skill dalam kehidupan ini di abad 2000 di abad 21 ini, yaitu tahun 2020, kita ada 10 keahlian yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, ini yang penting ya. Dan ini kita lihat dari tahun 2015, kompleks problem solving itu jelas-jelas adalah yang tetap nomor satu. Misalnya waktu sekarang ini COVID-19 gitu ya, itu kan problem solving kompleks ya, masalah yang terlalu kompleks. Dari kesehatannya, dari perekonomian, semua sektor itu kena. Ya. Nah, bagi orang-orang yang bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini, itu akan dibayar mahal. Yang kedua adalah critical thinking. Jadi kalau kita lihat, orang yang berpikir kritis itu sangat dihargai sekali. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sistem pendidikan kita itu tidak membuat orang menjadi kritis. Karena kita selalu dicekokin rumus dari SD, SMP, SMA gitu ya. Kita belajar pokoknya rumus Pythagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi tidak diketahui dari mana asal-usul, dari mana rumus itu berasal. Menurut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mana yang lebih dihargai? Ketika kita menciptakan sesuatu atau memakai sesuatu? Ya tentu saja waktu kita bisa menciptakan sesuatu. Karena hal itu bisa dibayar mahal. Ya, dipatenkan. Selanjutnya creativity, people management, coordinating with others. Nah, kalau kita lihat, jadi ada perubahan-perubahan yang di sini yang akhirnya bergeser. Negotiation. Negotiation itu bergeser dari nomor 5 sekarang ke nomor 9. Kenapa bisa bergeser? Sekarang ini dengan adanya zaman teknologi, orang itu, saya misalnya mau beli baju gitu ya, saya tinggal di Tokopedia atau di Shopee atau dimanapun gitu ya, marketplace, saya bisa tahu barang itu harganya berapa. Kalau dulu biasanya kita mesti nawar kan, oh harganya mesti segini nih. Atau kita naik ojek deh, zaman dulu sama zaman sekarang. Kita tinggal tekan aplikasi Gojek atau Grab, langsung ketahuan harganya. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di zaman sekarang ini. Ya. Jadi kalau kita lihat mesin, sistem, komputerisasi gitu, computational world gitu ya, terus ekologi segala macam, ini adalah keahlian-keahlian yang diperlukan di zaman sekarang ini. Ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana jurusan yang mana yang tepat gitu ya, yang lagi diperlukan banyak orang di zaman sekarang ini, dan universitasnya yang mana. Habis itu baru kita ngomong tentang beasiswanya. Ya, kita bersyukur ya. Saya lihat ini banyak sekali dari daerah, bukan cuma dari Jabodetabek yang hadir dalam meeting online ini. Kalau dulu kan kita biasanya mesti onsite ya, kita mesti datang ke tempat, dengerin seminar, kayak gitu ya. Dengan adanya teknologi, kita membantu sekali kita untuk melakukan meeting jarak jauh. Ya, oke. Nah, kita lihat dulu dari menentukan jurusan. Pertama kali yang harus menentukan jurusan itu adalah mestinya anak ya, bukan orang tua. Orang tua itu hanya memfasilitasi, mengarahkan. Misalnya papa mama maunya kamu jadi dokter, papa mama maunya kamu jadi ahli komputer atau programmer, kayak gitu. Kenapa? Katanya uangnya gede tuh di situ. Katanya, wah teman papa nih kerja di situ dibayarnya sampai berapa ratus juta, ya. Nah, tapi anaknya nggak minat gitu ya. Misalnya mau jadi dokter, tapi anaknya lihat darah aja udah takut gitu ya. Mau jadi programmer, boro-boro nyentuh komputer,
megang komputernya juga nggak pernah gitu loh. Nah itu saya bilang itu pertama kali dilihat dari keseharian anak tersebut, ya, parents maupun kalian yang sebagai student. Kalian bisa terjun itu mau menentukan jurusan pertama kali adalah berdasarkan minat dulu. Saya misalnya saya suka matematika. Karena kenapa? Saya bilang matematika itu nggak ada yang perlu saya hafal, kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang perlu saya uh, hafalin, ingetin gitu ya rumus. Kalau menurut saya itu sesuatu yang karena nggak ada yang dihafal, makanya saya jadi suka itu ya. Nah yang kedua, jangan dipaksa berdasarkan tren. Wah sekarang nih lagi booming nih computer science gitu ya. Berbondong-bondong lah orang ke computer science. Kalau dulu, zaman dulu mungkin ada yang berbondong-bondong orang ke teknik gitu ya, teknik apa, industri, teknik kimia gitu ya. Sekarang ini data science, aktuaria, wah semuanya ikut-ikutan deh. Lagi tren apa gitu ya, sekarang ikut-ikutan deh. Teman saya milih itu kopi, teman saya milih itu kopi. Akhirnya saya mau ikut-ikutan aja. Nah itu yang saya bilang, itu bukan berdasarkan minat dan bakat dari kita semua. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah ternyata zaman sekarang di era digital ini ternyata banyak jurusan-jurusan baru yang menghasilkan pekerjaan baru. Misalnya dulu aktuaria, tidak ada tuh orang yang tentang aktuaria, data science, bisnis digital. Zaman dulu nggak ada tentang pekerjaan itu. Ya, mungkin computer science dulu udah ada ya, komputer gitu ya, teknik informatika. Tapi sekarang ini udah ada pecahannya lagi ke data science. Nah, makanya hal-hal ini yang perlu menentukan jurusan apa yang bakal anak Bapak Ibu ambil. Jurusan apa yang akan kalian ambil nanti di kemudian hari kelak. Kenapa? Karena zaman sekarang jurusan itu menentukan nanti. Kamu lulusnya, misalnya sekarang umur 18, kalian masuk kuliah umur 18. Lulus kuliah umur 22 tahun. Retired pensiun umur 60 tahun. Selama dari 22 sampai 60 tahun, apa yang kalian mau kerjakan? 38 tahun itu bukanlah waktu yang cepat gitu. Kalau 4 tahun kuliah udah selesai gitu ya. Tapi 38 tahun itu adalah waktu produktif kalian. Kalian mau ngisi kehidupan kalian itu dengan apa? Kalau kalian salah melangkah, ternyata teknik komputer udah masuk nih ke jurusan itu. 1 tahun, kayaknya nggak suka ya sama jurusan ini. Ya kalian kan berarti mesti pindah jurusan. Nah itu yang saya bilang, jangan sampai salah melangkah. Nah gimana sih supaya saya nggak salah melangkah gitu ya? Nah kita pertama kali kita bisa lihat dari yang paling terukur ya, itu adalah dari rapot. Rapot itu kan dia ada dari ujian-ujiannya ulangannya dari tiap bulan, tiap minggu gitu ya, atau tiap akhir semester gitu ya. Nah ini kan kita lihat, oh anak saya nih di mat sama fisikanya menonjol sekali ya. Ya coba deh, mungkin dia bisa ke arah teknik sipil atau teknik mesin gitu ya, atau komputer ya. Jadi kita pertama kali yang kita bisa indikator kita adalah melihat dari rapot dari anak kita. Lebih condongnya kemana sih anak saya ini? Ya, itu yang paling gampang kelihatannya. Maksudnya lihatnya ya, kita bisa mengidentifikasi anak saya ini minatnya kemana. Yang kedua adalah tes minat dan bakat. Karena kenapa? Psikolog itu kan mereka mempunyai alat dan standar ukur yang jelas. Ya, bukan yang sembarangan kita disuruh ngisi kuesioner, habis itu tiba-tiba keluar. Enggak. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ikut tes minat dan bakat ya dengan standar yang jelas sehingga sangat membantu mencari potensi anak Bapak Ibu. Yang ketiga, bisa konsultasi dengan guru. Bu, ini anak saya nih ada kira-kira minatnya di mana ya? Itu misalnya, oh anak Ibu menonjol nih ya di pelajaran saya di matematika nih. Jadi sebaiknya saya saranin misalnya ke data science atau aktuaria itu ya, bisa ke wali kelas, psikolog atau orang yang ahli di bidangnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita melihat jurusan, kita lihat lagi universitasnya. Universitas apa sih yang cocok buat anak saya?
Yang pertama kali yang harus kita tentukan adalah jurusannya, Bapak Ibu. Karena jurusan ini berkaitan dengan universitasnya. Universitas itu ada yang menonjol, misalnya Waterloo University itu terkenal dengan jurusan matematik, aktuaria, dan computer science. Ya, jadi kita mesti lihat universitas itu kuatnya di mana. Nah, kita lihat nanti Bapak Ibu bisa klik salah satu yang bisa melakukan survei lembaganya adalah QS World Ranking. Itu dia melakukan survei setiap tahunnya dan update. Jadi universitas-universitas itu selalu memakai website ini sebagai acuannya karena mereka punya standar penilaian yang bagus, ya, topuniversities.com. Ya. Yang kedua, lokasi. Semakin dekat lokasinya, semakin mudah dikunjungi. Kalau kamu kuliahnya di Amerika, di Kanada, nanti papi mami nggak bisa jengukin kamu dong. Kayak gitu ya. Padahal anaknya sih dalam arti kalau bisa sih, kalau pemikiran anak nih biasanya setahu saya, kalau bisa sejauh mungkin dari orang tua. Kayak gitu ya. Saya nggak tahu, kadang saya pernah dengar seperti itu kadang-kadang, tapi orang tua kan maunya lebih dekat gitu ya. Nah, ini kembali lagi diskusi antara orang tua sama anak gitu ya. Kira-kira yang menurut keluarga, udah kamu kuliah di Singapura aja yang deket gitu ya. Nanti papi mami setiap bulan masih bisa kunjungin kayak gitu. Ya, atau paling jauh Jepang atau Hong Kong atau Korea. Ya pokoknya wilayah Asia. Nanti S2 S3 bolehlah kamu mau ke Eropa atau ke Amerika gitu ya. Nah, itu yang selalu jadi pertimbangan kalau selalu dari konsultasi antara orang tua sama anak. Yang ketiga, kebudayaan. Biasanya itu mencari kebudayaan yang hampir sama dengan negara asal. Kita misalnya culture-nya culture timur gitu ya. Terus kita, aduh saya kurang cocok ya dengan kehidupan orang barat ya. Mereka tuh kayaknya gimana, bebas gitu ya. Ya, tapi ada juga orang yang malah demen dengan western country gitu ya. Nah, itu kembali lagi. Nah, yang keempat adalah beasiswa yang ditawarkan. Ada beberapa negara atau universitas menawarkan beasiswa penuh atau parsial. Ketika semuanya sudah keluar hasilnya baru tuh. Oh, anak saya dapatnya beasiswanya parsial atau beasiswanya penuh. Itu. Nah, itu menjadi pertimbangan juga. Nah, kita lihat ranking universitas berdasarkan QS World Ranking adalah seperti ini. Kalau kita perhatikan 10 negara 10 top university 10 universitas unggulan, ternyata kalau kita lihat itu didominasi sama Amerika Serikat. Bapak Ibu. Amerika Serikat sama England. Makanya kenapa saya lagi itu saya bilang saya penasaran deh, saya pengen lihat MIT itu kayak gimana, Stanford itu kayak gimana, Harvard itu. Jadi dari 10 ini saya sudah mengunjungi MIT, Stanford, Harvard, Oxford, Caltech, Cambridge, UCL, Imperial sama Chicago. Yang saya belum kunjungi nomor 6, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu saya dari 10 ini saya sudah mengunjungi 9 universitas dan saya dengerin Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Mereka caranya gimana sih supaya kita bisa masuk. Saya bilang Indonesia tuh gede gitu ya. Populasi kita terbesar keempat di dunia. 260 juta penduduk. Masa sih kita nggak ada yang bisa masuk MIT, Harvard gitu ya, Stanford. Saya bilang, sedangkan Singapura yang negaranya cuma 5-6 juta penduduk, itu setiap tahun pasti ada yang masuk. Kayak gitu. Makanya saya datengin, bahkan waktu saya datang ke sana, mereka bilang, oh, you come from Indonesia? Dia tahu, maksudnya kan saya email dulu, terus saya ketemu orang lain dari admission juga gitu ya. Mereka bilang, Indonesia tuh mereka bilang ada slotnya. Nah, sekarang ini kan siapa yang mau bukain jalannya? Kayak gitu ke sana. Saya bilang, Indonesia segini gede. Ya saya bilang, ya udah deh, saya aja deh yang bukain jalan deh. Kalau enggak, sayang kan anak-anak kita yang dari 260 juta itu masa nggak bisa masuk sana. Dan itu saya sudah membuktikan ternyata bisa kayak gitu. Ya, oke. Jadi ini kalau kita lihat tadi secara overall, yang kedua itu adalah by subject Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Itu kalau misalnya saya mau ke computer science, pertimbangannya, oh di sini ada computer science-nya, mungkin dia peringkatnya termasuk tinggi, tapi overall-nya mungkin secara umum peringkat universitasnya nggak terlalu tinggi. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan juga. Saya mau ke business school. Business school apa sih yang terbaik? Kayak gitu.
Nah, ini kita bisa melihat peringkat universitas seperti ini. Ya. Ini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian itu bisa klik di topuniversities.com. Ya. Oke. Nah, dokumen apa sih yang saya perlukan untuk mendaftar ke universitas? Nah, ini ada beberapa yang 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 biasanya dibutuhkan ya. Itu minimal itu rapot kelas 10 dan 11. Rapot kelas 10 dan 11. Tapi ada beberapa universitas yang memang mereka mengharuskan kita mesti foundation dulu. Jadi karena rapot kita istilahnya tidak bisa memenuhi syarat di sana kurikulum kita. Jadi mereka mengharuskan kita misalnya kayak ke UK atau ke Australia itu kita mesti foundation dulu, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya saya kasih contoh NUS dan NTU, itu membutuhkan nilai matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris untuk jurusan IPA. Yang istilahnya di UN kan lah. Kalau yang sebelum ada UN ya masih ada UN di ujian nasional kan. Itu mereka butuh nilai matematika, fisika, biologi, kimia dan bahasa Inggris. Nah, saya selalu mengingatkan untuk kalian yang masih kelas 10 bahkan nanti tahun ini mau menginjakan kaki di kelas 10, jangan menganggap remeh rapot dari kelas 10. Kenapa? Karena istilahnya kalian naik taksi nih. Argonya udah jalan. Ya kan mereka kan nanti kelas 12 kan mereka butuh. Yaitu record-nya kita. Record nilai kita dari kelas 10 dan 11. Nah, selain itu, kita kalau beberapa negara itu butuh seperti TOEFL atau IELTS atau SAT. TOEFL itu misalnya untuk negara-negara Amerika gitu ya. Kalau menurut saya TOEFL lebih general sih, ya. IELTS untuk negara persemakmuran Inggris seperti UK, Australia, ya, Kanada itu butuh IELTS. SAT itu juga sama seperti negara-negara Amerika itu butuh SAT. Ya, jadi kita mesti lihat di websitenya sebelum kita tuju gitu ya. Kita maksudnya sebelum kita masukin semua dokumen, persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Jangan sampai nanti udah deket deadline, ya saya belum ambil TOEFL, saya belum ambil IELTS. Ya udah terlambat karena mereka kalau udah close mereka tutup. Selanjutnya, yaitu yang dibutuhkan adalah personal statement atau esai. Kalau menurut saya, personal statement atau esai ini, itu menggambarkan kayak kita mengevaluasi diri kita. Kayak di titik di mana kelas 12 ini, kita lagi mau, abis ini saya mau ngapain sih? Untuk hidup saya ini mau ngapain? Jadi ada bagusnya juga. Jadi, saya pengen nih, nanti saya mau jadi profesor gitu ya di bidang matematik gitu ya. Jadi itu diceritakan termasuk passion kita. Kalau di Amerika itu ada namanya 1 minute. Jadi istilahnya cuma esai itu dibaca cuma 1 menit, Bapak Ibu. Istilahnya jadi ada dua keranjang, yang satu yang diterima, accept, yang satu lagi kayak istilahnya udah di throw away, dibuang gitu loh. Jadi kalau esai kamu nggak eye-catching, esai kamu nggak gregetan gitu ya, istilah ya ini mah sama aja sama yang lain. Akhirnya orang ya udah nggak accept kamu dari esai. Nah, ini yang saya bilang, kalau kamu bisa membuat sesuatu yang berbeda, ya, kamu bisa lihat di website wardaycollege.com, itu ada banyak orang yang cerita gimana cara mereka membuat esai. Ada yang dari MIT, Harvard, gitu ya, Cambridge, Oxford, itu mereka cerita, NUS, NTU itu mereka cerita gimana cara mereka waktu mereka submit buat universitas mereka. Ya, selanjutnya yaitu sertifikat lomba akademik atau non akademik. Nah, kalau misalnya kalian yang ikut OSN atau yang sekarang namanya KSN, gitu ya, itu merupakan nilai plus. Apalagi kalau misalnya kalian bisa ikut sampai International Olympiad. Itu merupakan nilai-nilai yang sangat berharga sekali ya. Atau saya bukan anak IPA gitu ya, bukan yang menonjol di IPA, kayak gitu ya istilahnya. Tapi saya di choir atau di sport gitu ya, silahkan masukkan kayak gitu. Kenapa? Karena mereka juga pengen lihat, kan tentu kayak di universitas kan pasti ada choirnya dong, ada paduan suara kan. Mereka pengen supaya
kalian tuh bisa mengisi jadi anggota paduan suara mereka juga. Nah, ada juga surat keterangan aktif di organisasi atau kegiatan sosial lainnya, charity gitu ya. Jadi bukan yang istilahnya ngunjungin panti asuhan cuma satu kali. Ya satu kali impact-nya apa gitu loh. Misalnya kalian mengajar dalam waktu 1 tahun anak jalanan. Nah, itu sangat membantu sekali ya. Jadi jangan juga kita melihat itu kakak senior saya dulu dia aktif ini gitu ya. Aktif di organisasi ini, kita ikutin semuanya seperti dia. Akhirnya kita tidak menjadi seperti kita sendiri. Nah, be yourself gitu. Ya kamu misalnya bisanya di mana, ya kamu tonjolin di situ. Bukan berarti yang senior kita ikutin, dia aktif di segala organisasi atau sosial kita ikutin semua, itu enggak gitu ya. Jadi kita harus menjadi seperti diri kita sendiri. Nah, ini adalah ringkasan dari yang saya kasih contoh, yaitu NTU ya. Jadi NTU ini punya beberapa fakultas dari engineering, business school, humanity, terus sampai science gitu ya, medicine school, sampai education. Nah, ini adalah peringkat nomor 11 dunia. Nah, jika kalian misalnya mau masuk ke NTU maupun NUS, ya, untuk anak SMA, kalian harus mempersiapkan diri dengan baik. Karena persaingannya sangat ketat sekali untuk masuk perguruan tinggi nomor 11 di dunia. Ya. Jadi bukan berarti, udahlah saya main game aja tiap hari gitu ya. Istilahnya saya nikmatin hidup aja. Sementara pengennya dapat universitas bagus, dapat pekerjaan bagus. Menurut kalian Google itu atau Microsoft mau nggak ngebayarin orang yang santai-santai aja? Ya enggak lah. Mereka dibayar. Saya kemarin tuh yang waktu ke Google itu saya tanya ke murid saya. Di Google itu kerjanya gimana, Van? Namanya Ivan ya. Ya ini Pak, ya kita sih nggak ada sistem ini ya. Jadi semuanya itu mereka asal target kita memenuhi itu ya kita dianggapnya udah lulus gitu loh, istilahnya udah memenuhi. Nah, targetnya Google kan sama Microsoft atau yang blue chip company kan pasti yang udah tinggi-tinggi punya gitu ya. Jadi mereka pun sampai itu disediain kafetaria 24 jam buka. Jadi kalau mau tidur di sana pun ya mereka udah ada sediain nap room-nya, tempat tidurnya. Kayak gitu. Jadi gimana caranya? Oh, saya nanti aja deh waktu saya umur 25 tahun deh saya baru mau kerja keras. Saya bilang udah terlambat gitu loh. Kenapa? Energi kita kan umur 25, 40, 30, 40, 50. Sama nggak Bapak Ibu? Sama nggak kalian? Misalnya, oh udah umur 25 aja saya baru mau kerja keras. Umur 40 deh saya baru mau kerja keras. Nggak sama. Energi kita nggak sama. Tapi kalau kalian bisa membentuk habits itu dari sekarang, membentuk kalian punya pola kerja seperti apa dari sekarang, itu sangat membantu sekali nanti waktu usianya kalian sudah lebih tua ya. Karena grafik orang itu adalah dia naik di satu titik dia energinya pasti turun. Ya. Oke. Nah, ini kalian akan mendaftar biasanya kalau NTU NUS itu dibuka di bulan Oktober. Jadi di bulan Oktober dia buka pendaftaran itu tanggal awal Oktober atau pertengahan Oktober. Nah, kalau NTU itu biasanya tutup tanggal 15 Desember, NUS itu biasanya tutup tanggal 25 Desember. Nah, itu pembayarannya melalui kartu kredit. Nah, ini ya. Nah, rapot kelas 10-11 gitu. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan. Ini saya kasih contoh salah satu universitas ya. Jadi bukan berarti semuanya sama gitu ya. Jadi kalian mesti cek di websitenya masing-masing. Ya, kalau di Singapura itu tidak perlu ada univ yang kayak NTU itu mereka bilang tidak perlu ditranslate gitu ya. Jadi karena mereka ada bahasa Melayunya. Tapi kalau kalian ke Amerika, ke Hong Kong, Australia itu jelas-jelas mesti ditranslate dengan penterjemah tersumpah. Ya, jadi tidak perlu diterjemahkan. Kalau di NTU itu tidak perlu diterjemahkan. Jadi kalian mesti lihat univnya seperti apa, mereka butuhnya seperti apa. Ya, mesti cermati terlebih dahulu. Ya jangan sampai nanti orang tuanya nyariin gitu ya.
Padahal yang mau kuliah anaknya, orang tuanya nyariin infonya. Kalian udah kelas 11, 12 itu udah mesti belajar dewasa. Apalagi mau kuliah di luar negeri gitu ya. Istilahnya yang jauh dari orang tua, ya. Nah, ini belajar dari sekarang itu, ya. Nah, biasanya mereka mengadakan tes masuk itu entrance examination itu adalah NTU entrance examination itu biasanya di bulan Februari. Ya. Jadi mereka adakan di Jakarta, itu di kota di Jakarta, mereka datang terus bawa soal dan nanti balik ke sana mereka terus langsung dikoreksi dan hasilnya sudah diumumkan, ya. Nah, selanjutnya biayanya gimana sih? Biayanya kita untuk jurusan semua jurusan kayak science, engineering itu biayanya sekitar setahun itu ada sekitar 190 juta. 17.550 atau sekitar 190 juta. Nah, ini yang dengan subsidi ya. Istilahnya dapat tuition grant. Kalau tanpa subsidi berapa? Berarti 2 kali lipatnya. Sekitar 2 kali lipatnya, 340 juta. Nah, kalau medicine school sekitar 760 juta ya. Jadi nanti kalau kalian mau kuliah di Singapura mesti diskusi soal biaya seperti ini ya. Soalnya ini akan 4 tahun, ini baru biaya kuliahnya. Bagaimana dengan biaya lainnya, biaya hidupnya? Saya di asrama itu sekitar 255 sampai 599. Jadi estimasinya orang tua itu harus mengeluarkan sekitar 9 sampai 16 juta. Ya. Oke. Jadi ini adalah biaya estimasi per bulannya. Oke, jadi ini adalah biaya kuliahnya setahun 190 bagi 12 itu sekitar 15 sampai 16 juta, ditambah lagi 9 sampai 16 juta. Ya. Jadi ini adalah biaya estimasi yang harus dikeluarkan kalau diterima tanpa beasiswa. Nah, ini kan itu ngarepin dong. Apalagi di zaman sekarang nih. Kalau anak saya bisa dapat beasiswa, wah, enak banget nih. Karena kenapa? Beasiswa ini cover nih. 190 juta yang di cover, biaya hidupnya di cover sebagian. Jadi anak bapak ibu atau kalian itu parents itu cuma keluarin sekitar 5 juta untuk kuliah di universitas nomor 1 di Asia. Worth it nggak? Ya worth it. Kalau saya bilang, saya selalu saya nanya juga ke murid-murid saya gitu ya. Kamu kenapa sih pengen kuliah di Singapura gitu ya? Walaupun istilahnya mesti ada ikatan kerja lah 3 tahun ya di Singapura. Mereka bilang gini, ya mereka langsung kasih argumennya seperti ini. Ya kita di sana UMR-nya ya lah, istilahnya UMR-nya pertama kali itu dapat paling kecil itu 3.000 sampai 3.500 Singapura dolar. Berarti sekitar 35 juta. Living cost di sana kalau udah kerja itu sekitar 1.000 sampai 1.200. Ya. Belum single ya, ini belum berkeluarga ya. Nah, terus habis itu berarti istilahnya 1.000 lah ya, misalnya kita masih ini 1.000. 1.000 berarti masih bisa saving 2.500 Sing dollar. Berarti sekitar 25 juta. Nah, kalau kita di Indonesia, Pak, kita start gaji fresh graduate itu sekitar 5 sampai 6 juta. Ya, istilahnya ya kalau yang benar-benar excellent lah ya, kita misalnya dari jurusan yang paling bagus pun sekitar 10 juta. Itu. Living cost sekitar 3 sampai 4 juta. Jadi sekitar ya kalau di Indonesia saya bisa save 5 sampai 6 juta doang. Nah, kalau di Singapura 25 juta kayak gitu. Nah, mereka dan selain itu kalau di Indonesia itu kami di Singapura kami dapat international networking. Karena Singapura itu kan adalah kok negara yang terbuka untuk semua warga negara. Ya, semua finansial, semua pusat keuangannya Asia itu di Singapura. Pendidikan itu Singapura. Ya. Healthcare Singapura. Ya. Yang paling coba orang Indonesia paling banyak ketemunya di mana? Ya di Orchard Road kalau saya lihat. Ya. Oke. Next.
Nah, kenapa sih Indonesia itu merupakan salah satu negara yang paling destinasi yang menjadi penerima beasiswa? Ya, kita punya populasi terbesar keempat di dunia, yaitu 260 juta penduduk, yaitu setelah China, India, dan Amerika. Indonesia letaknya strategis. Nah, PDB kita termasuk yang tertinggi di dunia. Kayak di Southeast Asia, ASEAN, di ASEAN, Asia Tenggara, kita kan adalah negara terbesar. Ya kalau Singapura, mereka tahu gitu loh, Indonesia itu adalah negara tetangga yang terbesar, kayak gitu. Makanya mereka mau kasih beasiswa itu kepada anak-anak Indonesia juga. Ya, selain itu banyak anak Indonesia yang berbakat dan berpotensi. Ya, jadi mereka itu lihat Indonesia kayak kemarin tuh Trump, mereka pengen bikin pabrik apa di Brebes gitu ya. Nah, karena kenapa Indonesia itu dianggap negara strategis itu, ya. Jadi ini yang saya bilang, kalau kita tidak mempergunakan kesempatan ini dengan baik, sayang banget gitu ya. Saya sering kali nganterin anak-anak itu memimpin tim-tim Indonesia untuk lomba-lomba Olimpiade. Selalu ya mungkin mereka asumsinya Indonesia itu kayak nggak ada apa-apanya gitu ya. Misalnya kayak negara Rusia atau Amerika gitu ya. Padahal ternyata anak Indonesia itu banyak yang bagus-bagus, banyak yang berpotensi. Ya selalu Indonesia itu terkenalnya dengan yang negatifnya, istilahnya. Kalau kita lihat di media sosial. Padahal enggak, kita harus membuktikan bahwa negara kita tuh hebat. Anak-anak kita itu anak yang hebat. Ya, kalian tuh, kita semua adalah kita mampu melewati krisis ini. Krisis ini, pandemik ini, corona ini. Kita harus bersatu untuk kita bisa lewati sebagai satu Indonesia. Ya, oke. Nah, jenis beasiswa yang ditawarkan itu ada beberapa jenis, yaitu beasiswa Singapura. Itu ada terdiri dari beberapa, misalnya ASEAN Scholarship, terus ada Singapore Scholarship ya. Jadi nanti saya akan abis ini ada slide yang lebih rinci lagi. Itu menanggung semua biaya kuliah dan biaya hidup kita selama di Singapura. Selama kita kuliah di Singapura ya habis lulus ya enggak lah ya. Nah, ikatan kerjanya itu kita baik yang dapat maupun enggak, kita 3 tahun. Jadi kalau kita dapat beasiswa Singapura itu tidak ada tambahan ikatan kerja, ya tetap 3 tahun. Nah, selanjutnya yaitu China. China sendiri punya namanya Chinese Government Scholarship. Ya. Jadi ini diberikan kepada anak-anak yang mau melanjutkan universitas di China. Ya. Jadi ini tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan di Cambridge, Oxford, itu mereka punya Jardine Scholarship. Mereka punya beasiswa khusus untuk anak-anak Indonesia. Kanada pun mereka buka sekarang ini. Jadi ini saya baru kasih tahu sebagian ya. Sebenarnya banyak sekali beasiswa itu. Jadi jangan rebutan. Singapura semuanya rebutan di Singapura. Sementara istilahnya kuenya di rame-rame direbutin. Satu kue direbutin rame-rame gitu ya. Sedangkan yang kue lain nggak dimakan gitu loh. Sayang banget gitu ya. Nah, terus beasiswa Belt and Road Scholarship untuk Hong Kong, ya. Ini kalau kalian mau ke Hong Kong, kalian bisa apply beasiswa Belt and Road Scholarship. Kalau ke Jepang, itu adalah beasiswa Mombuso. Yaitu ini adalah kerjasama antara G2G, government to government. Yaitu antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Yang kelima itu adalah Korea. Korea itu punya Korea government, itu mereka pengen supaya dari Indonesia itu banyak yang bisa sekolah di sana. Ya coba kalau kita lihat di Bali ya, di Bali itu bahkan ada direct flight antara Bali dengan Korea. Karena kenapa? Banyak sekali restoran Korea itu ya di sana. Ya, oke. Nah kita lihat misalnya beasiswa yang di Nanyang ya, itu misalnya Nanyang Scholarship. Kita lihat bahwa semuanya itu di cover sama mereka. Yang ASEAN Scholarship, sorry. ASEAN Scholarship ini mereka itu udah di cover semua biaya kuliahnya itu udah di cover ini semuanya. Terus dikasih uang saku per tahunnya 5.800. Nanyang Scholarship juga. Nah, ini ada lagi College Scholarship. Jadi ini biaya kuliahnya yang 190 juta udah di cover.
Terus habis itu kita dikasih lagi uang saku, ya. Oke, next. Nah ini kalau kita nggak dapetin beasiswa gimana? Kita masih dapat bantuan keuangan, namanya study loan. Nah kita masih dapat pinjaman per tahunnya itu sekitar 130 juta. Nah, ini yang saya bilang, sebenarnya kita diberi kemudahan. Kita udah diterima nih. Ternyata saya dari keluarga yang istilahnya ekonominya masih kurang. Nah, itu kita masih dapat bantuan lagi. Nah, ini nanti tapi namanya loan, pinjaman, itu nanti kita harus balikin setelah kita lulus kuliah. Nah, itu biasanya soft loan ya, biaya bunganya nggak terlalu gede. Ya. Oke, nanti kalau kalian pengen lihat tentang ininya, kalian bisa kunjungi website ini atau di sini ya. Oke, next. Nah, bagaimana sih saya bisa dapetin beasiswa itu? Itu kalau saya prestasi di akademik, saya juara kelas, juara umum, itu saya atau peraih medali olimpiade, itu saya mendapatkan prioritas untuk masuk, bahkan untuk memperoleh beasiswa kuliah. Ya, jadi tolong kalian jaga nilai kelas dari kelas 10. Jangan anggap remeh. Ah udahlah masih 2 tahun lagi saya masih kuliah gitu ya. Saya nggak mau ini deh, nggak mau belajar yang benar. Nanti aja deh kelas 12 saya baru ngejar. Itu jangan seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya non akademik. Kalau kalian bisa join di OSIS, Student Council, ya kenapa enggak? Karena itu bakal menjadi report kalian loh untuk kalian apply universitas. Karena mereka itu universitas itu pengen anaknya balance antara sosial dan akademik. Ya, jangan sampai anaknya kutu buku gitu ya, nggak pernah berinteraksi dengan yang lainnya. Akhirnya waktu interview, kamu udah pernah nggak ngapain aja selama SMA ini? Nah, kalian yang belum pernah aktif di selama SMA ini, belajar aktif. Ya, karena itu sangat dibutuhkan. Bahkan kalau di NTU, kalau untuk tetap di dormitory, mereka kan cuma kasih garansi 2 tahun. Ya, NTU NUS. NTU 2 tahun. Nah, itu mereka bilang, tahun ketiga mereka harus ngumpulin namanya poin. Kalau misalnya poin itu dapat dari mana? Dari organisasi. Kalau kita organisasinya kurang, kita punya co-curricular activity-nya kurang, kita bakal keluar dari dormitory. Dan itu biayanya mahal. Ya, oke. Karena mereka pengen alumninya itu harus balance. Nah, selanjutnya gimana? Tes masuk. Kalau misalnya ada universitas yang mengharuskan kita tes masuk, atau istilah entrance examination, kita mesti belajar dengan sebaik-baiknya. Kita mesti dapetin nilai setinggi-tingginya. Kalau misalnya nilai kita nggak bagus, kita mungkin belum tentu kita akan dipanggil untuk interview. Tahap selanjutnya adalah interview, yaitu kita mesti siapkan belajar interview. Misalnya apa sih pertanyaan yang sering ditanyakan? Biasanya, mengapa kamu memilih universitas ini? Mengapa kamu pengen masuk jurusan ini? Ya, jadi itu pertanyaan-pertanyaan apa sih yang kamu lakukan selama SMA? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering diutarakan waktu interview. Nah, atau bisa kita bertanya kepada senior atau yang sudah pernah mendapatkan beasiswa atau yang sudah pernah di interview. Ya, jadi kita mesti mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Nah, ini cherish. Saya pernah ke sekolah di China. Itu cherish the very opportunity in our life to strive for our dream. Jadi hargai semua kesempatan dalam kehidupan kita untuk kita meraih mimpi-mimpi kita, untuk kita berjuang dengan mimpi-mimpi kita. Ya, nah ini coba kita lihat. Ini motivasi sekolah di China ya, Bapak Ibu. Ini sekitar 3 tahun yang lalu ya, bukan sekarang saya ke sana ya. Jadi ini adalah dia bilang my university is my dream. Jadi my university is my dream. Merinding nggak dengar ya, Bapak Ibu? Ini ada logo-logo nih di sekolahnya. Ini ada logo-logo MIT, Harvard, segala macam. Padahal ini bukan di kota Beijing loh, Bapak Ibu. Adik-adik sekalian. Ini kotanya itu kota yang Chengdu dalamnya lagi. Ya, jadi ini. Bahkan ini gedung sekolahnya saya datengin di hari Minggu. Hari Minggu mereka masih sekolah. Ya, ini satu kelasnya sekitar 50 orang. Saya tanya,
Ini kenapa? Kok hari Minggu masih sekolah? Gitu ya. Ya kalau kita nggak seperti ini, kita nggak akan bisa ngubah nasib kita. Jadi kalau misalnya kalian bilang, aduh nih papi mami nih gimana nih, kayak ya karena papi mami kamu tuh pengen memberikan yang terbaik buat kamu gitu loh. Karena kenapa? Tadi penentuannya tuh di SMA sama universitas ini. Kamu kan pengen dong dapat kehidupan yang lebih baik kan? Ya. Oke, next. Nah, kunci suksesannya apa nih? Kunci suksesannya kita lihat. Kamu mesti berani mimpi. Buat target dan goal kamu dalam hidup kamu. Saya mau masuk MIT, saya mau masuk Harvard, saya mau masuk NUS NTU misalnya, atau ke mana gitu ya, universitas kamu, Cambridge, Oxford, atau Chinese University of Hong Kong, atau KAIS gitu ya. Jadi Tokyo University. Jadi kamu harus tulis kamu punya goal itu apa. Keluar dari zona nyaman kamu gitu ya. Istilahnya kita tidur gitu ya sampai 10 jam mungkin, saya nggak tahu ya. Mungkin istilahnya kamu bisa kurangin misalnya jadi 7 jam gitu ya. Atau kamu main game gitu ya, atau refreshingnya mungkin lama gitu ya. Sekarang kamu kurangin sehingga kamu belajar, mempersiapkan diri. Karena zaman ini zaman udah canggih. Orang itu tahu semua informasi sekarang ini. Zaman internet, digital, semua informasi itu bisa dicari. Nah, kalau sudah tidak mencoba, udah pasti gagal. Saya mau masuk ke MIT, saya mau masuk ke Harvard, tapi saya nggak apply ke sana. Ya gimana caranya orang tahu, universitasnya tahu bahwa kamu mau ke sana. Lagi itu ada murid saya namanya Samuel. Lagi itu dia sekarang udah S1, S2, S3-nya di Oxford University. Nah, ini rencananya sudah mau selesai gitu ya. Jadi lagi itu dia cuma impiannya itu cuma ke Singapura, paling jauh ke Hong Kong. Saya lagi itu dapat email dari Oxford University. Saya lihat, Sam, ini saya lihat kamu bisa ya coba ke Oxford University ya. Saya bilang, coba ya, ini masukin aja, saya bilang. Dia kan pertama kan minder gitu ya dengar Oxford gitu kan, Oxford University. Ternyata dia lewatin semua tahap dan akhirnya dia bisa ke Oxford University. Bahkan sekarang udah mau selesai S3-nya. Jadi kalau kalian tidak pernah mencoba, sudah pasti gagal ya. Kayak lagi tahun lalu juga ada murid saya James. Itu juga pertama kali itu udah aduh, saya udah nggak mau coba NTU deh, Pak. Kayak gitu ya. Istilahnya udah istilahnya mungkin standarnya dia pikir terlalu jauh gitu loh menurut dia. Saya bilang coba gitu James. Saya bilang. Jadi dia akhirnya apply ke universitas itu. Itu last minute loh. Ya, saya ingat banget itu sekitar 2 hari sebelum tutup ya. 15 Desember berarti mungkin sekitar tanggal 13 Desember itu baru dia apply. Dan sekarang dia dapat beasiswa di NTU. Ya, jadi ini yang penting kalian coba dulu. Karena apa? Karena nggak ada yang larang kamu bermimpi kan. Oh, saya mau kuliah di MIT, saya mau kuliah di Harvard University, saya mau kuliah di NUS NTU. Bermimpi itu gratis. Kita semua bisa bermimpi, ya. Yang selanjutnya realisasi. Di mana setelah kita punya set goal kita? Disiplin. Jangan berdoa supaya impianmu sesuai kemampuanmu, tapi berdoalah supaya kemampuanmu sesuai dengan impianmu. Impian kita akan pasti lebih tinggi dong daripada kemampuan kita. Impian di sini, kemampuan di sini. Kita yang mesti tarik ke atas. Kayak gitu. Bukan yang kita turunin kita punya impian kita. Ya. Caranya gimana? Disiplin waktu. Ya, manajemen waktu dengan baik. Selanjutnya kerja keras. Jadilah orang di atas rata-rata. Istilahnya yang diterima nih biasanya seperti ini. Mungkin ya. Banyak universitas saya perhatikan cuma segini misalnya. Ya saya mesti di atas itu. Ya, kalau apalagi yang mau dapetin beasiswa. Ya belajar dari semut, kerja keras. Saya ingat banget itu Felix ya. Itu dia bilang dia masuk ke NUS, sekarang lagi PhD di Cambridge University. Dan dia lulus di NUS itu 3 tahun cum laude, ya, cum laude, dan habis itu dia lanjut lagi tanpa melanjutkan S2-nya langsung ke Cambridge University. Waktu dia cerita ke saya, dia bilang dia bisa dapetin beasiswa NUS
National University of Singapore. Dia itu ngerjain 5.000 soal latihan. Jadi kalau kita lihat, perjuangan orang-orang yang sudah berhasil ini bukan berarti mereka teng-teng-teng gitu aja, santai-santai. Enggak. Itu. Jadi, kerja keras. Ya, ketekunan. Kita misalnya, aduh, gagal nih ya. Coba lagi. Kok coba bayangin, waktu dulu zaman Nabi Nuh gitu ya, singa maju dengan cepat. Terus apalagi rusak dengan cepatnya. Tiba-tiba ada sepasang siput mau masuk ke dalam Bahtera Nuh. Masuk pelan-pelan sekali gitu ya. Akhirnya masuk gak dia? Mereka, si siput. Karena kenapa? Siputnya tekun. Ini ilustrasi ya. Nah sama, kalau kita kerjain pertama kali nggak bisa nih. Nggak bisa. Istilah lama-lama pasti bisa nggak? Ya bisa karena terbiasa. Ya, oke. Nah, jangan lupa kita berdoa, bekerja keras. Setelah kita bekerja keras, ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi kita serahkan semua hasilnya. Yang penting kita udah coba dulu. Kalau nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu bahwa kita bisa atau enggak, gitu ya. Nah, ini yang saya selalu menginspirasi saya adalah orang tua saya. Jadi ayah saya itu sudah meninggal waktu saya umur 14 tahun. Jadi waktu 14 tahun itu saya tidak punya kesempatan untuk saya gimana menikmati masa muda saya. Jadi saya mesti kerja dari saya sudah sejak SMA. Jadi ayah saya itu meninggal karena sakit tiba-tiba gitu ya, ada serangan jantung. Nah, saya bilang saya lagi itu belum pernah ke luar negeri. Tapi saya bilang saya harus suatu saat saya pasti harus ke luar negeri. Saya sekarang ini sudah mengunjungi 30 negara yang saya kunjungi. Dan itu bahkan terakhir itu 5 tahun yang lalu saya membawa mama saya untuk saya pergi ke tembok Cina. Ya. Jadi mama saya itu udah usia dan harus pakai kursi roda gitu ya. Jadi ke tembok Cina itu bukan sesuatu hal yang mudah buat saya. Itu ya. Karena kenapa? Kita nggak ikut tur dari Jakarta. Jadi saya karena kan saya bawa orang tua, jadi saya baru di sana gitu ya. Pesen turnya, city tour di sana. Dan di tembok Cina itu nggak ada lift ternyata. Jadi saya coba bayangin bawa kursi roda dan orang tua untuk mama saya itu bisa sampai ke tembok Cina. Dan makanya saya selalu bilang, kesuksesan saya itu harus lebih cepat daripada memutihnya rambut orang tua saya. Daripada bahkan ekstrimnya, hembusan terakhir orang tua saya, mama saya dalam hal ini. Kenapa? Karena dulu saya belum sempat ngebahagiain papa saya. Jadi saya mesti berhasil, sukses. Nah, kalian yang punya kesempatan, yaitu papa mama masih lengkap, kalian harus bikin papa mama kamu bangga dengan kamu. Jangan sampai kamu yang didorong-dorong gitu ya, dipush sama orang tua kamu, ayo belajar, belajar. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kesempatan itu kapan lagi datang. Ya, kamu raih yang terbaik. Kamu raih beasiswa itu, kamu raih bisa masuk universitas. Jangan santai itu ya. Ya. Jadi jangan sampai kamu yang didorong-dorong orang tua, dicariin, ini belajarnya mana nih belajarnya gitu loh. Kamu yang harus punya motivasi dalam diri kamu sendiri, ya. Ini yang saya selalu bilang, kamu punya siapa yang kamu pengen bahagian? Orang tua kamu. Ya udah kamu pasang foto papa mama kamu, keluarga gitu ya, di meja belajar, kamu pasang sehingga kamu motivasi kamu untuk maju. Ya. Nah, ini yang saya bilang, jika kamu tidak ngambil kesempatan, orang lain yang akan ngambil kesempatan itu. Ya, orang zaman sekarang ya, kalau kamu nggak mau ambil ya kita aja yang ngambil. Ya itu ya. Waktu pas, ya teman saya kok bisa dapet ya. Teman saya bisa masuk ya ke universitas itu. Teman saya kok bisa dapet ya beasiswa itu. Ya kamu nggak pernah coba gitu ya, nggak pernah ngambil kesempatan itu ya orang lain yang ngambil itu ya. Nah jika tidak pernah coba ya udah pasti nggak dapat gitu kan. Nah yang ketiga, kesempatan itu belum tentu datang untuk kedua kalinya.
Kamu bilang masa misalnya waktu mau tes NPU nih bulan Februari tanggal 15 atau ya 15 Februari. Ya saya mesti siap pada tanggal 15 Februari itu. Kenapa? Karena tes itu kan cuma sekali. Nggak terjadi berulang-ulang. Kamu mesti siap. Yang selanjutnya jangan pernah berputus asa gitu ya, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau gagal, kamu coba lagi, coba dan coba terus. Ya, jangan udah sekali baru ngerjain satu soal. Aduh, capek deh. Kayak gitu ya. Udah capek duluan. Padahal kalau kamu gagal, istilah belum mendapatkan jawabannya, ternyata mungkin baru 3 hari kemudian, bahkan 1 minggu kemudian, kamu dapetin jawaban itu. Ya, yang penting mau coba, mentalnya itu loh. Ya, oke. Nah ini Wardah sendiri kita sudah berkoneksi dengan banyak universitas. Ya, ini ada University of Waterloo, kita punya kedatangan juga dengan Hong Kong University, terus kita pernah dengan berbagai universitas lainnya gitu ya. Mereka presentasi di Wardah. Jadi kita punya networking juga sudah banyak. Ya, jadi Wardah College itu membuka kelas top universitas dan top regional universitas, yaitu kelas persiapan universitas dalam dan luar negeri. Nah, tes ini akan diadakan pada hari Minggu 21 Juni, dan kita sudah membuka kelas pembelajaran jarak jauh, yaitu kelas online, untuk kelas top universitas dan olimpiade. Kenapa? Saya lihat gini, kalau Indonesia, kalau saya misalnya cuma ngurusin Jabodetabek, saya sudah ke 28 dari 34 provinsi di Indonesia. Jadi dari Aceh sampai Papua itu saya sudah pernah datengin. Saya lihat Indonesia itu potensinya gede sekali anak-anaknya. Di Aceh, di Papua, saya sudah Kalimantan gitu ya, Nusa Tenggara itu saya udah datengin, Maluku, itu saya sudah datengin, Sumatera ya semuanya. Jadi saya lihat Indonesia ini negara kepulauan. Nah, sedangkan kalau saya dengar kan di daerah itu mereka tidak dapat fasilitas yang sama dengan anak di Jakarta atau di Jawa. Gitu ya. Jadi saya bilang, ini sayang sekali kalau mereka tidak punya kesempatan. Nah, makanya kalau misalnya mereka bisa, wah misalnya anak di Kalimantan itu mereka bisa masuk di Singapura gitu ya. Penduduk setempat pasti bangga nggak? Bangga, Bapak Ibu. Saya pernah tahu sampai itu mereka sangat bangga sekali anak mereka bisa masuk ke universitas terkenal di Singapura atau di Amerika gitu ya. Nah, itu membuat rasa percaya diri mereka tuh meningkat. Ketika rasa percaya diri penduduk setempat meningkat, pasti perekonomian meningkat, pendidikan meningkat, semua sektor pasti meningkat. Jadi impact-nya adalah satu Indonesia itu pasti meningkat. Ya, oke. Oke, next. Dan kita mengadakan Summer Olympiad Camp. Jadi kita akan adakan Senin sampai Kamis, itu jenjang SMA 8 sampai 11, SMP 15 sampai 18, SD 22 sampai 25. Jadi kalau Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ingin join di summer camp kita, bisa hubungin sekretariat ya. Nah, sertifikat kompetisi, Wardah itu juga sering mengadakan sertifikat mengadakan kompetisi yang itu yang memang sertifikat itu diakui internasional. Kita acuannya adalah karena sekarang ini banyak sekali lomba, Bapak Ibu. Tapi yang kredibilitasnya juga nggak tahu seperti apa. Kalau saya paling gampangnya gini. Oh, Raffles kan sekolah terkenal kan di Singapura. Mereka ngadain lomba apa sih? Wardah ikutin aja. Karena ya kan Raffles kan udah sekolah terkenal dong di Singapura. Kalau Raffles ikut lomba itu pasti udah diteliti sama staf pengajarnya, sama guru-gurunya bahwa lomba itu pasti bagus. Ya makanya kita udah ikutin, yang Raffles punya ikutin, ya udah Wardahnya pasti ikutin. Sertifikat kita pasti diakui internasional. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita buka kelas online juga yang tadi saya bilang. Oke, kita saat ini sudah ada sekitar 50.000 orang yang belajar di wardahcollege.com. Nah, ini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang ingin terkoneksi dengan kami itu bisa join di sini. Ya, bisa hubungin ke grup WA kami jadi segala informasi atau bisa masuk ke Instagramnya Wardah College yaitu @wardahcollege. Ya. Oke.
Nah, ini perwakilan resmi dari universitas, dari masing-masing universitas. Ini NUS, USK, Kyoto, Waterloo University, ya. Oke. Dan ini adalah yang lainnya, yaitu dari Edinburgh, Toronto University, Sampurna, dan Podomoro, ya. Takut sih. Nah, ini institusinya Takut di screen share. persiapan TOEFL atau IELTS atau bahasa Inggris itu bisa ke Sun Education. Kalau persiapan bahasa Jepang itu bisa ke Jellyfish Education. Kalau mau tes minat dan bakat yang diadakan sekarang ini bisa online ya di Kairos Consulting. Ya. Nah, ini saya kasih tahu juga sekalian tentang Sun Education mau ngadain International Education Expo secara online ya. Oke. Nah, ini dari Cairo sama Sampurna University pengen ada yang ngadain tes minat dan bakat dan seminar. Oke, jadi ini testimoni dari Rahel Reno, ini dari SMAK Immanuel Pontianak, peraih beasiswa penuh NUS dan NTU ya. Jadi ini adalah salah satu siswa Wardah Online Learning yang berhasil meraih beasiswa di NUS dan NTU, universitas sekaligus. Ya, oke. Habis ini ada tiga narasumber, yaitu dari alumni Wardah ya, yang akan membawakan, men-sharingkan bagaimana mereka bisa memperoleh beasiswa di 3 universitas ini, ya, di 3 negara, yaitu Evander dari SMAK 1 Jakarta itu meraih beasiswa di CUSK Shenzhen, Renat Hansel itu dari SMA Canisius Jakarta memperoleh beasiswa KAIS Korea, dan Raja Divya Ahadi itu dari SMA Karisma Bangsa Banten itu memperoleh beasiswa penuh di NUS dan NTU. Ya, oke. Oke, abis ini kita bisa silahkan mungkin dari Evander untuk men-sharingkan bagaimana bisa memperoleh beasiswa di CUSK Shenzhen, dan mungkin bisa kenapa sih cerita kenapa milih CUSK Shenzhen ya. Oke, silahkan untuk Evander. Jadi kalau Bapak Ibu dan sekalian, adik-adik sekalian ada pertanyaan itu bisa di chat ya. Ya, oke, silahkan Evander untuk share screen-nya. Oke. Oke, thank you Pak. Ini saya yang share screen ya Pak? Ya. Oke, sebentar ya. Oke. Oke ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Evander, biasa dipanggil Ivan. Saya adalah salah satu penerima beasiswa dari CLK Shenzhen. Puji Tuhan, saya mendapatkan scholarship, full scholarship, dan uang saku kira-kira sebesar 2.000 RMB, kira-kira 4 juta per bulan selama 4 tahun. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat mengapa saya memilih CLK Shenzhen. Menurut QS World Ranking University, CLK menduduki posisi ke-46, top 15 in the world. Nah, mengapa saya memilih Shenzhen? Shenzhen adalah Center of Technology and Entrepreneurship. Oleh karena itu, Shenzhen dijuluki atau dikenal dengan sebutan Silicon Delta. Lalu, 1/3 PhD di China itu hidup dan bekerja di Shenzhen. Nah, lalu Shenzhen juga merupakan kota dengan GDP atau salah satu indikator perekonomian. Shenzhen punya GDP yang tertinggi di China ini. Nah, oleh karena itu, semua itu berarti kalau di Shenzhen itu punya banyak opportunity untuk internship dan untuk bekerja. Cuma tadi kencing doang. Nah, tidak hanya itu, CUHK Shenzhen juga menawarkan full scholarship selama 4 tahun kuliah. Nah, untuk scholarship akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Lalu, yang ketiga, CUHK Shenzhen telah menjalin kerjasama dengan NTU dan NUS yang menghasilkan program Joint Degree Program. Nah, apa itu? Program ini memampukan kita untuk menyelesaikan gelar S1 dan S2 selama 5 tahun saja.
Jadi bagi teman-teman yang mungkin kalian punya mimpi mau sekolah di NTU atau NTS, bisa lewat program ini. Jadi misal kalau kalian mau ke NTU, kalian bisa S1 4 tahun di CLK Shenzhen, lalu lanjut dengan S2 1 tahun di NTU. Dengan begitu dalam waktu 5 tahun, kalian sudah dapat gelar S1 CLK dan S2 NTU. Keren kan? Nah, lalu CLK Shenzhen menganut collegiate system. Nah, sistem ini dianut oleh Cambridge, Oxford, dan Harvard. Tujuan dari sistem ini adalah holistic education atau pendidikan secara menyeluruh. CLK Shenzhen tidak hanya ingin muridnya digojok secara akademis saja, tetapi mereka juga mau studentnya enjoy life di universitas dan bisa tumbuh menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, terakhir, tapi tidak kalah penting, yaitu bahasa pengantar di CLK Shenzhen, walaupun ada di China, tapi bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Nah, untuk poin nomor 6, di sini saya akan cantumkan link untuk CLK Shenzhen Virtual Tour. Bagi kalian yang mau melihat bagaimana CLK Shenzhen atau bagaimana lingkungannya, mungkin para Bapak, Ibu, atau teman-teman bisa foto layarnya, atau mungkin nanti Pak Anton akan share PPT-nya. Oke, saya lanjut ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu bagian scholarship. Nah, CLK Shenzhen menawarkan 25%, half, hingga full scholarship selama 4 tahun. Ada 2 aspek terpenting yang harus kalian perhatikan untuk mendapatkan scholarship. Pertama, raport dari kelas 10 sampai kelas 12, rata-ratanya harus lebih besar daripada 85. Tetapi ini hanya akan eligible for scholarship saja, eligible, tapi tidak sampai full. Kalau kalian ingin mendapatkan full scholarship, kalian harus rata-rata raport harus lebih dari 90. Nah, tidak hanya raport, kalian juga harus well perform saat interview. Nah, beda dengan interview pada umumnya, interview di CLK dibagi menjadi 2, yaitu ada quiz dan interview. Kuisnya ini berupa soal-soal akademik yang sesuai dengan penjurusan yang kalian mau. Misal kalian mau ke sekolah bisnis, kalian akan mendapatkan kuis soal-soal tentang bisnis dan matematika. Kalau kalian mau ke science and engineering, kalian akan dapat matematika, fisika, dan kimia. Nah, kalau sebisa mungkin kuisnya dijawab dengan benar semua. Lalu lanjut dengan bagian interview dengan profesor. Di sini kalian harus persiapkan dengan sangat baik agar bisa impress profesornya. Nah, bagian terakhir, nanti profesor akan tanya satu pertanyaan seperti ini. Is there any questions for us? Di bagian sini, kalian harus kasih pertanyaan dan harus berbobot sesuai dengan minat dan penjurusan kalian. Jadi kalian harus siapkan beberapa hari sebelum interview supaya tidak dikira asal nanya dan nanti dikira tidak serius. Oke, untuk saat ini sekian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Anton. Thank you. Oke, terima kasih Evander buat yang sudah mempresentasikan tentang COSK Shenzhen. Yang selanjutnya kita masuk ke Reynat, ya, peraih beasiswa KAIS. Ya, mungkin dari Reynat bisa share screen. Ya. Halo. Ya, silakan. Baiklah, selamat sore Pak Anton, teman-teman dan hadirin sekalian. Ya, selamat sore. Perkenalkan, saya Renat Hansel Wijaya dari SMA Kanisius. Saya ingin langsung berbicara mengenai bagaimana saya bisa mendapatkan beasiswa full di KAIS. Secara general, saya akan ceritakan mengenai KAIS dulu. KAIS adalah Korean Advanced Institute of Technology yang berada di Korea. Dan KAIS merupakan salah satu top universitas dengan top ranking di dunia dengan ranking 41.
Lalu saya ingin membahas mengenai beberapa aspek yang diperlukan untuk mendaftar di KAIS. 3 aspek penting adalah SAT dan rapor, achievement, dan terakhir adalah SI. Pertama-tama, saya ingin membahas mengenai kedua hal penting, yaitu SAT dan rapor. Kedua hal ini penting karena SAT Korea sendiri, KAIS tidak memiliki entrance examination seperti NUS ataupun NTU. Jadi nilai yang dimiliki hanya dilihat dari SAT dan rapor. Bila mungkin rapornya kurang baik, mungkin bisa ditekankan di SAT-nya. SAT yang diperlukan adalah SAT subjek, seperti math, fisika, dan kimia. Untuk mempersiapkan SAT, saya sendiri mengikuti kelas Swardaya, Pre-Top, dan Top, yang membantu saya untuk bisa mengerti bagaimana soal-soal di SAT tersebut. Lalu yang kedua yang ingin saya tekankan adalah achievement. Untuk di KAIS sendiri, achievement ini yang adalah hal yang ingin dilihat dari KAIS. Apa yang membuat Anda ingin masuk ke dalam jurusan tersebut. Jadi Anda harus menunjukkan jurusan tersebut dan achievement itu harus saling berkaitan. Lalu achievement ini bukan hanya mengenai lomba-lomba, olimpiade, dan segala macam, tapi juga mengenai organisasi, intern, dan segala macam. Yang diinginkan KAIS dari achievement ini adalah bahwa kalian terlihat well-rounded, atau lebih terlihat bahwa Anda itu bisa mengikuti environment di KAIS. Seperti yang kita tahu bahwa KAIS itu juga salah satu universitas yang berfokus di research. Maka dari itu, environment yang dimiliki KAIS itu lebih ke kompetitif. Maka KAIS ingin melihat dari achievement ini, apakah kalian mampu untuk bersaing di dalam environment seperti itu. Jadi yang ingin dilihat dari achievement ini bukan hanya olimpiade, bahwa Anda cukup kompeten, tapi apa impact Anda dari yang Anda miliki itu. Misalkan saya sendiri berfokus di computer science, maka saya mengikuti lomba-lomba olimpiade komputer dan saya mendapatkan hasil. Namun itu menurut saya itu juga tidak cukup. Dari hasil tersebut kita harus menunjukkan kita memiliki kompeten di bidang ini. Maka apa yang kita lakukan dengan kompetensi tersebut? Contohnya saya mengikuti internship misalkan di beberapa tempat yang berfokus di komputer, seperti mengajar anak-anak kecil mengenai cara menggunakan komputer. Dan kedua adalah menggunakan kompetensi tersebut untuk ketua, walaupun Anda merupakan salah satu member ataupun mungkin hanya hal-hal kecil, menurut saya lebih penting bahwa Anda memasukkan hal-hal yang lebih ke di mana Anda in charge. Seperti misalkan ketua di sekolah, daripada Anda bilang bahwa Anda member di organisasi masyarakat tertentu. Karena menurut saya yang ingin dilihat adalah impact Anda di dalam organisasi tersebut. Bukan hanya menjadi member, mengikuti apa yang dikatakan oleh organisasi tersebut. Tapi bagaimana Anda bisa menggunakan kompetensi Anda. Karena berdasarkan achievement tersebut, Anda sudah memperlihatkan bahwa Anda kompeten. Dan terakhir adalah bagaimana memperlihatkan cara menggunakan kompetensi tersebut. Lalu poin ketiga adalah SI. SI ini merupakan penghubung antara achievement tersebut. Anda ingin menceritakan bagaimana Anda mampu mendapatkan achievement tersebut. Bagaimana Anda berbeda daripada pendaftar yang lain. Sedikit informasi mengenai beasiswa di KAIS ini, bahwa di KAIS ini Anda cukup masuk ke dalam. Jadi tidak ada perbedaan antara mereka yang tidak dapat beasiswa atau tidak. Begitu Anda diterima di KAIS, maka Anda secara otomatis akan mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi yang harus difokuskan hanya bagaimana cara Anda masuk ke KAIS. Oleh karena itu, KAIS ingin melihat apakah Anda berbeda daripada pendaftar-pendaftar yang lain. Karena tentu banyak sekali pendaftar. Untuk bisa mengetahui hal tersebut, yang menurut saya sendiri adalah bahwa Anda menceritakan sendiri bagaimana Anda mencapai ke jurusan yang ingin Anda tentui. Menurut dari pantauan tersebut, yang sudah Pak Anton bilang, jurusan merupakan salah satu hal yang penting dan harus dipilih oleh anaknya sendiri. Dan menurut saya itu salah satu poin penting, karena dari SI ini pasti sangat terlihat apakah anak tersebut benar-benar mengingini jurusan tersebut atau mungkin hanya secara tidak langsung ataupun langsung diarahkan oleh orang tua, teman-teman, dan segala macam. Lalu dari SI ini, KAIS juga ingin melihat apakah impact Anda yang akan dilakukan. Jadi bukan hanya di dalam universitas tersebut Anda akan belajar, tapi Anda juga harus bersosialisasi, aktif, dan melakukan sesuatu untuk KAIS.
kalau untuk seperti itu, saya sarankan untuk coba research mengenai KAIS sendiri. Seperti departemen-departemen apa saja yang ada di KAIS dan bagaimana KAIS tersebut ingin tujuannya seperti apa. Karena kalau saya sendiri, saya research, KAIS itu adalah tipe universitas yang lebih menuju pada research dan ingin menggunakan research tersebut untuk membuat komunitas yang ada menjadi lebih baik. Maka dari itu tentu tujuan yang ada di essay tersebut harus seperti itu pula. Bagaimana menggunakan kompetensi Anda untuk membuat sesuatu. Dan membuat sesuatu itu untuk bermanfaat bagi teman-teman ataupun di sekitar. Lalu menurut saya yang terakhir adalah wawancara. Wawancara ini opsional, ada beberapa yang mendapat wawancara dan beberapa yang tidak. Mungkin yang sudah cukup akan mendapatkan tidak perlu wawancara, tetapi beberapa juga akan diperlukan wawancara. Saya sendiri mendapatkan wawancara dan wawancara ini cukup simpel. Menurut saya yang perlu diperhatikan pada wawancara hanyalah latihan. Karena wawancara ini berfokus pada diri Anda sendiri. Menurut saya walaupun pertanyaan basic-basic bisa kita cover seperti mengapa Anda memilih universitas, pasti universitas sendiri memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita ketahui. Saya sendiri merekomendasikan untuk wawancara ini berlatih secara diri sendiri maupun dengan orang lain. Saya berlatih dengan Pak Anton Mardaya, sangat membantu saya dalam mempersiapkan presentasi. Juga kalau kita berlatih dengan orang lain, kita juga bisa mengetahui apa saja kelemahan kita. Contohnya pada saat saya latihan wawancara dengan Pak Anton, saya jadi mengetahui bahwa dalam wawancara kita tuh harus tidak bertele-tele, straight to the point. Karena waktu berbicara kita itu sulit untuk dimengerti, apalagi ya kita kan menggunakan bahasa Inggris. Mungkin kita juga mau berlatih logat-logatnya seperti apa, sehingga kita mudah didengarkan oleh orangnya. Lalu terakhir menurut saya ya setelah semua itu adalah berdoa dan bekerja keras. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Renat ya buat sharingnya tentang beasiswa KAIS. Yang terakhir adalah Raja ya, yaitu peraih beasiswa ASEAN di NUS dan NTU. Ya, oke, silakan Raja sharing tentang pengalamannya. Yeah, okay. Let me share my screen first. All right, hopefully this is visible. Okay, my name is Raja Shafi Ahadi. I have gotten a full tuition scholarship to both NTU and NUS. And both of those are great schools, great universities in the world even. Both of them are ranked 11th by the QS World Rankings. And thank you for Mr. Anton for already explaining a lot about NTU and NUS, right? So with this one, I'm gonna get straight to the point of the scholarship, right? So as you can see on the screen, what do you do? What do you need to do for the interview, right? Now, not everybody that goes into NUS or NTU will get even a chance to be interviewed, right? You need to be shortlisted first from the other applicants to get an interview and get a chance for the scholarship. So actually, this starts before the interview. So what to do before the interview? Well, I like to break down this part into two parts, right? So the first one is the quantizable aspects of yourself, which is basically saying all of these scores, right? Mr. Anton has already told you this. So for all the scores, you can consult Wardaya College with them. And one of the more important ones, I think, is the school report and transcript. For instance, NUS, I believe, only requires 11th grade second semester, while NTU requires more than that. So it requires all the way back to 10th grade and even ijazah from 9th grade, right? And all these others, TOEFL, SAT, and other standardized tests are also very important because they let the admissions officer know basically how good you are in whatever subject that you want to go to, right? Now, here's for the more interesting part, I think, is the unquantizable aspects. What I mean by this is basically anything that cannot be written down as a number. So your essay, right?
So it's all about your daily life and your essay. So in your essay, you want to talk about mainly three things, right? Which are these: your academic achievements, your personal passion, and your community service, especially your community service, right? For your academic achievements, NUS and NTU both give you basically a place where you can write them down outside of the essay. But for me, like for instance, NUS only gives you 3 slots, and if you're cool enough to have more than that, you can write it in your essay so that the admissions officer know more about you. Basically, that's what the essay does. It lets the admissions officer know more about you, right? And also about community service, I recommend you have like at least 50 hours, but like 100 hours of community service should be really good for your chances. And also your personal passion. Here's the most important part. I think you need to be honest about yourself, and your passion needs to align with whatever major that you're going to choose, right? Or that you have chosen. And you have to write that into the essay. Now, usually the essay would ask about a certain topic, like a question. And when they ask you this, you have to talk more than the question. So you can't just elaborate on the question. Of course, you need to go back to the question, but you need to talk more about that. You need to talk about all of these three and maybe more about you, right? Now, right? Yeah, you have to talk about who you are. And now, how do you fit all of this? Because humans are complicated. And so how do you fit all of this and these three things into, for instance, they will have a word limit. So like 300 words or 2,000 characters, right? And even Mr. Anton already elaborated on the concept of the 1 minute essay. So how do you fit all that into basically the first minute of reading the essay? Well, first of all, you need to practice writing a lot. So, for instance, for me, before I've started writing the essay for NTU, right? I've written 20 essays, basically practice essays before that, right? So when it comes to writing for NTU, by the way, NTU, they asked for 1 essay, but since I also applied for the art department, I had to write 4. And also NUS requires 2, one for the admission and 1 for the scholarship. So that's 6 for NUS and NTU combined, right? So it's a lot of writing, but you have to practice it so that you get used to it and and you're able to write better English. And that's also very important, English, right? Because like for me, when I'm writing the essay, I would usually focus on the content first, not really caring about the essay length or whatever. But then when it's finished and I'm happy with the content and how it flows and the grammar and everything, then I will start shortening the essay so that it fits into the word count, right? English is so important, actually. I'm going to save it to the left there. Now, the last but definitely not least, actually, is probably the most important part. You're done, you have been shortlisted, and now it's time for your interview in NUS or NTU or any other university. This is pretty general, actually. For NUS and NTU, though, because I've already known what they're going to ask, they will ask based on your essay. So this is why you need to be honest about your essay. In your essay, you need to be honest about yourself, right? But since they will ask based on your essay, you can prepare yourself. You can prepare what you're about to say in the interview, right? And you can script it, or you can write it down. You can make points, right? As long as you don't bring those into the interview, you'll be ready, right? And I think it's also important to practice a lot because, again, it's very spontaneous and you can easily mess up, right? It's not like essay where you can revise and revise and revise. It's once and done, right? Okay. So after practicing, you meet them and you're nervous. Don't be. Relax. They're your friends. They're just admissions officers, right? I like to imagine them as being my friends, right? But not too close. And I think more importantly, don't be tired, because a lot of people that I know like to practice
all the way until midnight the day before, and then the next day they could have a morning schedule for the interview, and they'll be really tired, right? Don't be. You need to get good rest before the interview so that your brain and your mouth can work together on the interview to make a good impression, right, towards the interviewers, right? Next, you need to be natural as possible, right? Because being relaxed, you'll be natural. Being natural is important because, again, you don't want the interviewer to feel as if you're forcing it. Now, again, you also need to be honest because they want to know more about you. And I think one really important thing I think needs to be addressed is to be specific. So don't go, let's say, yeah, and do your research, right? So let's say you're having an interview with NTU, you have to be specific. You have to talk about NTU. You have to be specific about what you want to do in NTU. You have to be specific. Whatever question they give you, talk about how specifically you would tackle that. Don't just be, as people would say, don't just float around, right? You need to be specific about it, right? But of course, the problem with like you can prepare content, and you can practice those content, but I think the most important point about practicing those is to handle unexpected questions, because you can write 50 questions that you're prepared for, but then if somebody gives you a question out of those 50, like, it's fine, but anything else is quite unexpected, right? So I think practice, right? Practice is really important with those, and also, again, English, because you're practicing English and you're talking. The more you practice, the more you know how to bend whatever questions they give you into one of the 50 that you have prepared. At least that's how I did it, right? So again, English is very important. Be natural, honest, be specific, right? And actually, pretty much the material. This is all the material from me. But I will say one more thing, and that is, good luck. Good luck. Okay, that's it from me. I'll give it back to Mr. Anton. Okay, thank you so much ya Raja ya. Thank you so much Evander and Reynald juga ya for sharing about this experience ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia ini banyak sekali kemungkinan ya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, yang penting adalah kita harus mencoba dulu ya. Jadi kalau nggak mencoba udah pasti nggak dapat. Nah, terus tadi ada pertanyaan, jadi bagaimana kalau misalnya apakah harus lulus kelas 12 dulu? Ya, itu adalah salah satu persyaratan kalau mau ke Singapura, itu jelas harus lulus kelas 12 ya. Jadi kecuali kalau mungkin ada beberapa universitas yang ya tapi mungkin rankingnya tidak terlalu tinggi ya. Itu mungkin kelas 11 udah bisa. Tapi kalau NUS NTU udah jelas-jelas kalian mesti lulus kelas 12. Nah, bagaimana kalau misalnya bukan dengan sekolah yang berkualitas? Sekolah berkualitas istilahnya yang mungkin lebih terkenal lah. Ini ada pertanyaan juga. Ini adalah salah satu pertimbangan universitas. Mereka mempunyai data dari sekolah-sekolah. Itu sekolah mana yang mereka sudah list itu adalah sekolah yang termasuk yang terbaik di negara itu. Jadi jangan khawatir, kalau misalnya di sekolah saya nilainya kayak susah banget gitu ya dapat nilai bagus gitu ya. Sedangkan kalau di sekolah lain mungkin kalau di sekolah saya 80, mungkin kalau saya di sekolah itu mungkin 90 kayak gitu ya. Tapi jangan khawatir bahwa universitas itu mempunyai list daftar sekolah-sekolah SMA itu yang terbaiknya di negara itu seperti apa ya, karena mereka lihat alumninya nanti masuk seperti apa, bisa nggak sih struggling di sana. Nah, itu mereka juga salah satu consideration mereka ya. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, mungkin jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu nanti bisa, apakah ada peluang bagi anak yang tidak pernah, ini jelas sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau anaknya nggak pernah ikut Olimpiade gimana? Ya itu banyak sekali Bapak Ibu yang seperti itu ya. Jadi jangan berarti anak saya nggak ikut Olimpiade, akhirnya saya nggak bisa masuk NUS NTU ya. Jadi ini paradigma yang harus diubah, bahwa kesempatan itu
itu nggak tertutup kemungkinan buat anak-anak yang ikut Olimpiade, ya. Jadi kalau nggak pernah coba, udah pasti nggak berhasil, ya. Jadi tolong paradigma ini bahwa masuk ke universitas unggulan itu cuma buat anak Olimpiade itu salah besar, ya. Oke. Nah terus apakah ada minimum nilai untuk NUS NTU? Ini selalu saya bilang kita mesti setinggi-tingginya nilainya, karena kita nggak tahu cut off-nya itu di angkatan itu seperti apa. Jadi jangan bilang pokoknya 80 aja udah cukup, nggak bisa itu loh. Kalau kayak gitu itu salah. Saya bilang kamu harus berjuang setinggi-tingginya, karena mungkin angkatan berikutnya dia 90 baru bisa itu. Jadi mesti nggak ada nilai minimum. Jadi makanya kenapa di Singapura sendiri kan karena pakai bell curve, yaitu distribusi normal, makanya negaranya cepat maju ya dari sistem pendidikan. Nah terus apakah ada materi untuk tes tertulis? Ini ada Bapak Ibu. Bisa nanti Bapak Ibu bisa ke ini ya, ke website NUS NTU. Nah ini Raja sendiri nggak ikut Olimpiade sampai nasional bahkan internasional itu. Jadi ini pengalaman bahwa dan Raja bisa mendapatkan beasiswa di NUS dan NTU. Jadi jangan berarti bahwa paradigma bahwa mau masuk NUS NTU itu udah pasti mesti anak Olimpiade, itu salah besar. Ya, oke. Jika masih ada pertanyaan atau Bapak Ibu ingin ini lagi, bisa kontak ke sekretariat kami, yaitu di nomor WA yang saya akan kirimkan. Jadi Bapak Ibu bisa ini ya, bisa langsung tanya atau misalnya ada apa yang mau disampaikan bisa langsung ke sekretariat Wardah ya. Ya. Jadi ini adalah nomor WA-nya kami di sini. Ya. Oke, dari jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang lebih lanjut atau ingin ini ya mungkin sesudah Lebaran ya kita lihat lagi. Soalnya kenapa saya bilang sayang gitu ya, kesempatan beasiswa itu banyak sekali tersebar di mana-mana, dan saya Wardah ini pengen ngebuktiin bahwa anak Indonesia pun mampu gitu loh untuk menembus universitas unggulan dunia dan meraih beasiswa-beasiswanya. Ya, oke Bapak Ibu, sekian. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa bagi dan yang mau berbuka sebentar lagi, dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan, dan selamat Hari Kenaikan Isa Al-Masih hari ini. Ya, oke, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu secara virtual ya. Oke, kita akan mengadakan kegiatan secara ini rutin ya, baik sesi online matematika ataupun seminar edukasi seperti ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua.